Umur gue nggak pernah kayak nabung terus hilang. Main jelangkung gitu. Nah, kita kayak ada pemanggilan gitulah, apalah gitu. Ya, hari ini kita akan memulai dengan tema horror story. Ya, Horror story. Oke. Jadi pertama-tama perkenalkan diri Anda, umur dan asal dari mana. Pakai gue lu nggak apa-apa nih? Gak apa-apa, santai. Umur asal ya. Oke, kenalin, nama gue Hani Aditya, umur gue 21 tahun, asal gue dari Tangerang Selatan. Halo, nama gue Nafda, umur 22, masih asalnya Ciputat. Perkenalkan, nama saya Arista Budi, umurnya 19 tahun, asalnya dari Tangerang. Perkenalkan, nama gue Rian. Umur gue 22 tahun dan domisili gue Tangerang. Nah, di sini kita ada 7 pertanyaan yang tolong dijawab dengan sejujurnya ya. Oke, siap. Yang pertama silakan. Oke. Pertama itu, percaya gak sih dengan adanya hantu? Kalau adanya hantu sih percaya aja gitu. Ya, kalau kita, maksudnya konteksnya apa nih? Percaya aja gitu. Percaya aja. Oh, percaya. Kalau percaya sih percaya aja gitu. Percaya dong. Kalau gue sendiri percaya. Percaya, karena kita hidup di dua alam yang berbeda, gaib dan real. Pernah gak ngalamin pengalaman horor? Kalau pernah ceritain dong. Pernah sih waktu explore di Taman Kota kalau nggak salah. Itu kayak kesurupan gitu. Taman kota mana? Taman Kota 2 di Victor. Victor. Ya. Kita main jelangkung gitu. Nah, kita kayak ada pemanggilan gitulah, apalah gitu. Terus di situ tiba-tiba kayak gue blank, nggak tahu gitu. Pokoknya terus langsung sadar badan sakit semua. Oh, masukan. Tapi lo nggak tahu masukan apa? Nggak tahu. Yang tahu teman-teman gitu. Kalau kata teman-teman, Kalau kata teman-teman sih kayak kerasukan yang ada dari gue sendiri gitu. Pegangan gitu, istilahnya pegangan lah. Oh, oke. Pernah. Jadi waktu kontrak di Ciputat juga, tapi kontrakan yang lama gitu. Kan jadi ada 2 kontrakan. Gue di sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu tempatnya ada tetangga. Tapi dia lagi pulang kampung. Nah, gue lagi malam-malam sendirian, keluarga lagi pergi semua. Tiba-tiba di kontrakan sebelah ada yang mandi. Suara jebur gitu. Itu lumayan buat anak sekecil SMP sih, SMP kelas 9. Itu aneh juga sebenarnya, cuma mikirnya, ya udah, mungkin emang pengen mandi kali takutnya. Pernah. Jadi gue tuh dulu tuh gue seumur gue nggak pernah kayak nabung terus hilang. Gue baru kali itu di rumah gue pernah. Gue ngambil cash kebanyakan istilahnya. Nah, gue sengaja nabung di celengan itu 1 juta pas. Dalam jangka waktu 2 hari 3 hari karena gue penasaran dan gue feelingnya nggak enak, gue cek lagi dan ternyata hilang 300.000. Jadi Anda percaya itu tuyul? Gue ngerasa itu karena setelah gue tanya tetangga juga pada ngalamin hal yang serupa. wah sering banget gue ngalamin hal horor karena kan gue juga konten explore dan gue banyak banget terjadi hal-hal horor gitu. Dan salah satu itu gue pernah nemuin salah satu sosok yang menurut gue tuh beneran serem dan pertama kali gue takut sama setan. Apa tuh? Itu jadi kayak salah satu sosok cewek yang sebelum itu gue sebelum explore, jadi temen gue itu explore di sana. Nah, tapi di situ didampakinnya tuh sosoknya cantik. Nah, ketika gue explore, gue di situ pas banget malam Imlek itu gue explore di wilayah Legok, itu ada namanya Gunung Batu. Nah, di situ gue nemuin sosok juga yang sama tapi dengan wujudnya tuh yang apa sih kayak berulang darah gitu dah. Dan gue itu pertama kali dalam explore gue takut kayak gitu sih. Setan apa yang paling lo takutin? Kalau gue sih ya, menurut ini yang paling gue takutin sih kunti ya. Karena ya
Tahu sendiri ketawanya gimana? Set guling pocong. Pocong. Guling ya bentuk ya. Iya, kadang suka parno kalau misalnya habis nonton film horor, ini gulingnya berubah ya jadi pocong gitu. Babi ngepet. Kenapa? Babi ngepet bukan setan. Siluman ya. Siluman. Kenapa? Kenapa babi ngepet? Karena gesek-gesek itu tembok katanya dapat duit. Oh, takut duit hilang ya? Iya. Iya, bener. Bahaya itu. Dia lebih takut duitnya hilang. Daripada setannya. Setan lain bisa kabur, duit hilang nggak bisa diambil lagi. Sebenarnya semua setan gue berani. Tapi pada kala itu gue emang agak jiper aja sih karena gue satu minggu itu tuh gue bener-bener kekuras energinya dan gue jiper di situ dong. Sama yang tadi. Ya, Apa yang lo bakal lakuin kalau ketemu setan? Kalau gue ketemu setan, karena dari hobi gue nyari setan ya, ya kan gitu. Ya kita, kalau dari hobi gue, bakal gue samperin. Ya kalau emang dia nantang, gue tantang balik gitu. Gak tahu, belum pernah ketemu gitu. misal kalau misalnya Kalau lo Hai. diajak kenal, Pertama, kalau gua baca-bacaan gua baca. Kedua, kalau nggak mempan gua kabur. yang gue bakal lakuin kayaknya gue bener-bener pengen namanya itu ngegampar setan apalagi mukul setan kayak itu lucu banget gak sih kayak konten-konten settingan yang ada di YouTube. Gue 2 tahun explore hampir 3 tahun itu gue belum pernah lihat setan bisa dipukul. Bener-bener pengen Gue mukul setan. Tujuan gue explore itu belum pernah ya? belum pernah. Kalau udah kepukul gue pensiun. Oke, siap. Tunggu pensiunnya. mitos tentang setan mana yang paling lo inget? Mitos tentang setan. Waktu itu sih gue pernah explore di daerah Cisauk ya. Di situ mitosnya itu kan di situ ada danau. Nah, konon di situ ada setan pengantin 2. Dan itu kalau nggak salah meninggalnya itu karena kayak jadi tumbal gitu. Di daerah situ jadi tumbal. Kan dia pengantin nikah entah nggak direstuin nggak tahu apa gitu. Pokoknya ditumbal aja gitu. Misalkan mitos Si manis jembatan Ancol. ya, atau kayak nggak boleh keluar malam tadi diculik apa? Tadi cek kolom wewe. Itu sih, iya benar. Kalau maghrib deh. Iya nggak boleh. Sampai sekarang kalau maghrib di rumah tuh udah pintu ditutup. Padahal udah gede juga, nggak ada yang mau nyulik juga sebenarnya. Tapi itu mungkin karena terbiasa. Iya, Karena terbiasa. dari kecil. Jadi ya udahlah. Setan mumbun kalau nggak salah. Mitosnya apa emang? Mitosnya nggak tahu tuh, katanya bisa terbang atau apa. Mitos tentang setan mana yang paling inget mungkin kuntilanak kali ya. Kuntilanak biasanya tuh kalau misalnya siul atau apa tuh bakal mewujudkan sosoknya gitu. Sebenarnya itu mindset sih. Film horor favorit lo apa? Film horor sih kalau gue masih di Falak. Falak. Apa ya gitu lupa. Insidious. Insidious. Kalau horor lebih ke apa ya, zombie sih sebenarnya. Iya, kalau misalnya film horor Insidious sih paling. Insidious. Iya, Insidious 3. Horor. Film horor. Film horor nggak ada sih. Paling kalau kemarin itu ya yang kemarin di bioskop tuh. Insidious. Medium. Makmum. Nah, Makmum tuh lumayan sih ngagetinnya itu kan. Film horor favorit gua Indonesia atau luar? Bebas. Indonesia mungkin dan Nur tuh nggak terlalu serem juga. Nggak ada sih kayaknya sih. Paling itu. Ya, Pengabdi setan. Pengabdi Setan lumayan lah, 8/10 juga. Oke. Kalau luar? Luar paling apa sih itu ya? Insidious. Insidious.
kalau ketemu setan? Tips kalau dari diri gue ya, kalau gue sih harus berani aja, nggak boleh. Kalau dia takut, kalau kita takut dia makin berani gitu. Jadi kayak kita takut dia semena-mena sama kita gitu. Berarti kalau kita berani dia takut. Nah itu kebalikan. Kalau prinsip gue gitu. Oh, iya, Prinsip gue iya. gitu. Harus 3S. Salam, sapa, senyum. Biar dia baik gitu Oh feedbacknya. iya. Salam sama senyum. Kabur. Intinya kabur. Benar aja ya. Iya, daripada ribut-ribut. Tips kalau ketemu setan, satu, jangan takut. Karena kita tuh pasti gini, membayangkan ketika misalnya di tempat kosong, pasti kan ngebayang tuh, anjir gue bakal ketemu setan atau pocong gitu. Bayangin aja setan itu lucu. Menurut lu setan tuh lucu, itu beneran bakal terjadi. Ya udah, tipsnya jangan takut sama setan. Jadi dulunya itu di tempat rumah gua kan dulunya itu harus kayak pabrik pertambangan emas itu kan dari Cina gitu kan. Nah sempat memakan korban juga kan situ. Jadi setiap hari itu pasti ada tiga yang kecelakaan. Setiap hari. Iya. Satu hari itu pasti ada aja yang mati gitu, mati di tempat. Entah itu kelindes mobil gitu atau tabrakan. Ya terus yang terakhir itu tabrakan itu pas gua pulang kampung kemarin kan itu langsung 3 orang itu teman sendiri itu kan, tiga-tiganya teman sendiri tapi tabrakan di situ. Tiga-tiganya langsung mati. Waduh, kampungnya di mana kalau boleh tahu? Kampungnya di Paneglang, Kecamatan Cimanggu. Terus yang kalau lu mengalami hal mistis yang pernah lu rasakan di sana apa? Kalau gue sih penampakan mungkin ya. Kalau di sana itu lebih ke penampakan sih. Penampakannya lebih ke Ya kayak kepala gitu kan. Udah jadi horor kalau di sana sih. Ditambah lagi udah gelap banget kan, nggak ada lampu, penerangan jalannya. Itu kepala gelinding apa gimana? Iya ngegelinding, Kepala gelinding. gelinding. Terus habis itu kan langsung nggak ada aja. oh berarti Kalau setannya dicari lagi berarti main nggak ada. setannya main bowling nih pink pala. Nggak tahu deh. Terus apa lagi sih yang pernah lu rasain di kampung lu? Yang pernah gua rasain. Selain kepala gelinding tadi. Ya karena penampakan pocong ya. Tapi gue pernah tuh dulu kan yang lagi viral-viralnya tuh pocong ke semua wilayah kan, nampakin gitu kan. Di daerah sana. Ya daerah sana. Terus itu kan pas malam itu banyak yang ngeliat kan. Posisinya itu pas ada depan rumah gua sendiri kan. Kan gua ada senapan angin kan yang itu. Nah gua tembak tuh pakai pakai senjata. Tembus ya tembus. Gak kenapa-napa itu. Terus loncat-loncat aja ke hutan gitu. Terus besok malamnya lagi kan itu yang di kampung sebelah lagi tuh penampakan lagi sana. Itu muter-muter daerah gitu kan. Pocongnya sama. Iya itu aja sama pocongnya. Berarti Pandeglang masih tebel ya sih, masih kuat.